Di antara hikmah besar ibadah Ramadan kita adalah sama-sama kita ingin menjinakkan, menundukkan, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Di antara hikmah besar ibadah Ramadan kita adalah sama-sama kita ingin menjinakkan, menundukkan, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, agar kita mampu dan mudah bagaimana menjinakkan, menundukkan, dan mengendalikannya, alangkah baiknya satu wawasan yang perlu kita tambah adalah mencermati sifat-sifat hawa nafsu itu sendiri. Sehingga kita akan tahu bagaimana cara menundukkannya. Persis sebagai petinju, sebelum dia bertanding pasti dia nonton video lawannya dulu, ya kan? Sama sepak bola juga begitu. Dia tonton dulu pertandingan terakhir lawannya untuk dilihat kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dicari strategi bagaimana cara mengalahkannya. Sama juga dengan pendaki gunung. Nggak sembarangan langsung naik. Waduh, bahaya sekali. Kecuali yang pendek-pendek dan yang sudah punya trek yang biasa gitu ya. Pasti si pendaki itu akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang gunung yang akan dilaluinya. Entah itu kemiringannya, ketinggiannya, suhunya, airnya, sungainya, keterjalannya, hutannya, binatang buasnya, kondisi tanahnya, dan seterusnya. Setelah dia lengkap mengumpulkan informasi tersebut, barulah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan dia siap mendaki gunung tersebut. Nah, begitu pula kita mau memasuki ibadah Ramadan, sama-sama kita harus tahu seperti apa itu makhluk yang bernama hawa nafsu. Semoga dengan kita mengetahui apa itu hawa nafsu, kita akan mudah mengendalikan, menundukkan, dan menjinakkannya. Hari ini kita bahas nomor 1, sifat-sifat hawa nafsu itu diantaranya adalah dia terus-menerus menuntut, meminta, menagih, nggak pernah selesai, nggak pernah berakhir, tidak pernah mengenal kata puas. Kalaupun terjadi kepuasan, biasanya hanya ada pada detik-detik pertama saja, menit-menit pertama saja, atau jam-jam pertama saja. Atau nikmat yang besar, istri baru, rumah baru, mobil baru, hari-hari pertama saja nikmat. Atau bulan-bulan pertama saja nikmat. Selanjutnya, jika kita tidak mampu mengendalikannya, udah pasti akan muncul lagi tuntutan yang jauh lebih besar daripada tuntutan-tuntutan sebelumnya. Sehingga jangan sampai ada di benak kita bahwa yang namanya kebahagiaan itu ketika kita mampu memenuhi seluruh keinginan kita. Nggak pernah ada buktinya, teorinya mah ada gitu ya. Kenapa? Karena keinginan kita nggak akan pernah berakhir. Satu kebutuhan dipenuhi, 1000 keinginan baru bermunculan. Betul nggak? Ayo ya, kita buktikan hari ini. Begitu saya beli baju, kita lihat berapa barang yang menuntut minta dibelikan gara-gara baju. Ember, sikat, gayung, selang, jet pump, keran, itu kan, mesin cuci, penggilisan, jemuran, jepitan, tambang, tiang jemuran, rinso, backlin, molto. Kemudian setrikaan, meja setrikaan, trika, lemari, gantungan baju, kamper, jarum, benang, mesin jahit, minyak pelumas, motor penggerak. Belum kalau ada pembantu, butuh kamarnya lagi, tempat tidur. Waduh, puluhan barang yang menyusul meminta dibelikan cuma gara-gara baju. Maka jangan sampai ada di benak kita bahwa yang namanya kebahagiaan itu kalau semua sudah terpenuhi. Jika kebahagiaan pasangan suami istri itu yang paling ganteng dan paling cantik, harusnya mah pala artis nggak boleh cerai kan? Ya, faktanya beda kan? Kalau kebahagiaan rumah tangga itu yang paling kaya, harusnya orang kaya nggak boleh cerai. Oh, lihat no, di Inggris ya.
Istana Buckingham tuh anak dan menantunya luar biasa. Membuktikan bahwa apabila keinginan nafsu ini terus dipenuhi tidak pernah berakhir dan tidak pernah selesai. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kami ingin, kata Allah, meninggikan derajat manusia ini agar mereka mulia dengan ayat-ayat kami. Mereka terhormat dengan ayat-ayat kami. Tapi sayang, sebagian mereka tidak mau nancep masuk ke dalam bumi dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka orang seperti ini kayak anjing. Na'udzubillah. Intahmil alaihi yalhath. Kalau kamu biarkan, diulurkan juga lidahnya. Autatruku yalhath. Kalau kamu biarkan, diulurkan juga lidahnya. Makan gak makan, lapar atau kenyang, diberi atau tidak diberi, anjing itu melet aja terus lidahnya. Dah, itulah contoh orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah ini, wahai Muhammad, kepada mereka agar mereka mau berfikir. Surat Al-A'raf ayat 176. Jadi begitulah Allah sebutkan di dalam surat ini bahwa nafsu manusia, keinginan manusia tidak akan ada henti-hentinya. Jadi ketika misalnya na'udzubillah ya, yang paling besar nafsu itu dimulai dari mata gitu ya. Mata inilah pusat pertama rangsangan hawa nafsu yang paling besar. Makanya Allah 2 kali bicara tentang mata. Surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, surat An-Nur ayat 31 untuk perempuan. Yang laki-laki Allah sebutkan yaghudduna min absarihim. Yang perempuan yaghuddna min absarihin. Sama, menjaga pandangannya. Gara-gara mata orang bisa berbuat apa saja, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi jangan dianggap biarkan saja itu berbagai macam hiburan, tontonan segala macam, nanti juga bosan. Setuju, saya bosan. Tapi apakah setelah bosan berhenti? Enggak. Cari variasi baru kan gitu ya. Dari sekedar nonton terjerumus ke hal-hal yang negatif, kemudian dia pingin langsung mempraktekkan apa yang ditonton. Na'udzubillah. Kita lihat misalnya, na'udzubillah ya, ada anak muda menodai mahasiswa di satu kota depan terminal. Tengah malam akhirnya di persidangan mengaku anak muda itu baru saja selesai menonton dan dia akhirnya tidak sanggup menahan gejolak hasil tontonannya itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya terjadilah na'udzubillah min zalik. Dan betapa banyak sekali lagi kejadian-kejadian besar, musibah-musibah besar dimulai dari mata. Karena itulah maka mari sama-sama melalui ibadah Ramadan ini kita berupaya bagaimana caranya kita mengetahui satu sifat hawa nafsu, bahwa hawa nafsu itu tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir, tidak pernah puas. Kalaupun terjadi kepuasan hanya ada pada detik-detik pertama saja, maka terjadilah fata morgana yang kalau kita ikuti sepertinya kita akan puas, tapi akhirnya terus menuntut. Nah, dengan demikian semoga kita akan mudah mendeteksi rayuan-rayuan syaitan yang akan terus-menerus menggoda kita, yang akhirnya tidak pernah berujung dan tidak pernah berakhir. Semoga Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu mengendalikan, menundukkan, menjinakkan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.